Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rofifa Marzuki, Stanbook 065 2018 0145, kelas DX1 Jurnalistik. Nah, saat ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Produksi Siaran TV dan Radio. Nah, hari ini saya ingin melakukan talk show dengan tema peran guru di tengah pandemi COVID-19. Nah, di mana telah hadir tengah-tengah kita yakni narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Haji Marzuki SPD selaku guru teknik pengelasan di SMK Negeri 10 Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Bisa dijelaskan, Pak, sudah berapa lama pembelajaran dari ini berlangsung? Oh, secara to the point-nya awal Maret 2019. Begitu ya. Nah, namun pada saat itu semua guru tentu kan panik pada saat itu. Iya. Bahwa dengan pelajaran daring ini kan merupakan tugas awal bagi kami. Karena pada umumnya guru-guru di SMK Negeri 10 itu sudah umur lanjut. Ya. Nah, namun demikian kita tetap berusaha agar semua mata pelajaran itu disampaikan lewat daring. Anak-anak kita ini khususnya di sekolah SMK Negeri 10 itu dapat menelah mata pelajaran yang dimaksud. Saya kira seperti itu himbauan umumnya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Itu sebelum pembelajaran daring ini berlangsung, apakah sudah ada instruksi dari kepala sekolah mengenai cara penggunaan beberapa aplikasi untuk membantu satu kegiatan proses belajar mengajar? Baik, secara umum kepala sekolah menyampaikan lewat daring ini kan keseluruhan mata pelajaran itu kita dikumpulkan atau diadakan rapat di sekolah supaya semua guru akan menyampaikan mata pelajaran lewat daring. Namun kita di kendala yang utama di SMK Negeri 10 itu kan mayoritas adalah pelajaran praktikum. Iya. Jadi kalau secara persentase praktikum itu sekitar 60%, 40% teoritis. Sehingga dalam hal ini kendala utama adalah praktikum tidak terlaksana dengan adanya COVID-19 ini. Nah, sehingga kepala sekolah mengambil inisiatif agar mata pelajaran praktikum itu harus lewat daring. Nah, tentu hal ini merupakan kreatif guru. Setiap guru bagaimana caranya supaya anak ini bisa menilai secara praktikum. Nah, ini kan kendala utama di sini sebenarnya. Oleh sebab itu, semua guru dihimbau dan diarahkan lewat daring. Nah, inilah proses utama sehingga guru itu mengalami kesulitan untuk menyampaikan secara praktikum. Nah, saya kira itu. Namun secara keseluruhan namanya belajar itu harus ditahu. Kalau tidak ditahu namanya belum belajar. Iya. Saya kira itu. Iya. Itu saya kira begitu. Jadi itu untuk hambatannya sendiri itu belum ada instruksi sama sekali dari kepala sekolah atau bagaimana? Instruksi ada. Hanya lewat daring. Tapi untuk penggunaan aplikasinya belum dijelaskan. Aplikasinya tetap disampaikan lewat Zoom atau Google Meet. Nah, untuk cara penggunaan aplikasi tersebut belum ada informasi sama sekali atau bagaimana? Baik, penggunaan aplikasi yang untuk pribadi saya, itu saya gunakan Google Meet. Nah, namun demikian Google Meet ini kan tentu harus kita belajar lebih giat agar kita tahu cara mengoperasikannya. Nah, sehingga dalam hal ini kendala-kendala yang disitulah, ya artinya bukan berarti kami tidak tahu, tapi tentu kami harus lebih giat belajar lagi agar anak-anak ini bisa nyambung dengan kita, dengan gurunya seperti itu. Itu dalam satu hari berapa kelas itu yang Bapak ajar? Baik, kalau sesuai jadwal yang disampaikan dari sekolah itu sudah rutinitas, namun tentu pembagian jadwal belajar itu tidak selamanya satu hari itu
banyak mata pelajaran. Tapi kalau untuk guru-guru teknik, khususnya guru teknik, itu hanya 1 kali dalam 1 hari 8 jam. Kalau melakukan 1 minggu berapa mata pelajaran? 1 minggu 3 mata pelajaran. Jadi 3 kali 8 kan 24. Iya. Itu wajibnya. Kalaupun juga ada tambahan-tambahan lain itu dianggap minor atau tambahan, dianggap istilahnya tambah-tambahan lain lah. Nah itu mata pelajaran apa saja itu Pak? Mata pelajaran yang kami ampu di sana itu sesuai bidang studi masing-masing. Itu terutama pribadi saya, Iya. diberikan mata pelajaran teknik mesin Iya. dan teknik pengelasan. Jadi kita punya jurusan memang jurusan teknik mesin. Mesin. Jadi mata pelajaran saya ampu saat ini adalah mata pelajaran teknik pengelasan secara umum. Oh iya. Saya kira itu deh. Teknik pengelasan berarti memang Bapak ini memang tidak ada mata pelajaran lain yang diajarkan selain teknik pengelasan. Tidak ada, karena memang kita di SMK Negeri 10 ini sudah dipilah-pilah, ya, dibagi sesuai jurusan masing-masing, sehingga tidak terjadi turbulen kelebihan daripada mata pelajaran yang lain disampaikan. Itu ada bagian-bagian tertentu. Jadi khusus guru mata pelajaran teknik produktif, ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama adalah mata pelajaran yang teknik produktif itu semua guru sesuai bidang masing-masing yang Anda sampaikan kepada anak-anak. Kemudian ada mata pelajaran adaptif namanya. Itu teoritis dilakukan oleh guru-guru bidang studi yang secara umum lah begitu. Jadi ada 2 bagian khusus, adaptif dan produktif. Jadi kita dikenal di bagian mata pelajaran produktif. Ya. Baik, nah untuk pelajaran dari teknik pengelasan itu bisa dijelaskan gambaran umum dari mata pelajaran tersebut itu bagaimana? Baik, namanya LAS, teknik pengelasan itu adalah secara umum kita bicara ini ya. Iya. Itu menyambung beberapa macam logam, berbagai jenis logam, dari bagian satu dengan bagian lain jadikan satu melalui panas. Unsur panas ini diperoleh dari nyala api dan sumber arus listrik. Begitu dasar umum secara umum itu tentang pengelasan. Lalu untuk proses pembelajaran pandemik ini itu bagaimana selama dilakukan ini? Mengenai pandemi ini kan persoalan umumnya. Iya. Secara khusus tentu guru itu bagaimana mengupayakan agar siswa itu tetap belajar. Itu intinya. Karena kendala umum ini namanya pandemi itu kan berarti wabah penyakit kan. Semua instruksi dari atas dia katakan tidak boleh kumpul-kumpul. Iya. Sehingga dalam hal ini bagaimana upaya guru supaya guru itu tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasa. Namun demikian kendala-kendala yang utama saya kira saya sampaikan tadi itu sangat-sangat minim. Artinya setiap siswa tentu tidak terpenuhi apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, saya kira seperti itu hambatan umumnya. Kalau hambatan khususnya ya setiap mata pelajaran saya kira bukan cuma saya pribadi yang mengalami itu, semua guru. Saya sudah tanya teman-teman yang lain juga demikian, yang mengikuti pelajaran tentang apa saja dia belajar. Itu sangat minim yang mengikuti. Karena yang pertama adalah dari segi pengadaan kuota barangkali, yang kedua adalah jaringan putus-putus, sehingga mereka anak-anak itu sangat-sangat betul-betul tidak terlalu fokus untuk belajar lewat daring ini.
Apalagi kita bicara masalah alur mata pelajaran tentang produktif. Iya. Ini kan harus dengan raga bahwa berarti kita bicara skill. Iya. Skill itu kalau tidak dilihat langsung oleh guru yang bersangkutan pada saat dia mengajar, itu namanya ngambang. Ya. Okay. Nah, ini kendala utamanya. Jadi saya pikir harus memang diadakan praktek langsung supaya anak-anak itu paham dan anak-anak itu tidak merasa kesulitan di dalam melakukan praktek. Karena guru kan pembimbing langsung. Istilahnya kalau kita bicara metode, itu metode tutorial lebih efektif ketimbang metode ceramah. Saya kira itu deh ya. Jadi memang bahwa untuk pelajaran praktek ini memang harusnya ketemu langsung. Nah, kalau untuk teori mungkin hanya berapa persen saja, tapi harus lebih kebanyakan praktek karena kita menghasilkan sebuah produk. Betul Oke, sekali. baik. Nah, untuk pengumpulan tugas dan apabila ada tugas-tugas yang Bapak berikan kepada murid, itu bentuk pengumpulannya itu melalui media apa? Mengenai tugas, begini. Persoalan tugas itu kan kita bicara secara teoritis saja. Iya. Jadi kita berikan rambu-rambu tentang tugas, ya. Itu kadang-kadang kita adakan interview langsung lewat daring. Jadi semacam kuis begitu. Nah, apakah saya sampaikan tadi ada terpikir bisa dijawab atau tidak? Kalau tidak bisa dijawab, ini jawabannya seperti itu. Itulah upaya guru supaya anak-anak itu apa yang disampaikan tadi bisa diterima. Nah, oleh sebab itu semua kegiatan beda dengan mata pelajaran matematika. Matematika itu kan sudah berikan soal, ya. Nah, itu kan jawabannya dikirim kembali lewat daring ini, itu bisa bahwa dia berbuat benar atau tidak. Adapun di rumahnya dia bisa mencari solusi supaya bisa terjawab soal ini kan bisa dia tanya temannya. Kalau masalah matematika. Tapi kalau praktik mata pelajaran praktikum teknik pengelasan bagaimana bisa? Ini kendala utamanya di situ sebenarnya. Oleh sebab itu saya himbau semoga pandemi ini cepat berakhir. Mudah-mudahan seperti itu. Dan bagaimana upaya guru dan pemerintah setempat dapat memberikan izin anak-anak khususnya SMK ini kalau bisa diberikan kesempatan untuk melakukan praktikum di sekolah. Jangan istilahnya sembunyi-sembunyi melakukan pelajaran praktikum di sekolah. Sebaiknya terbukalah, diberikan arahan agar kita bisa mengambil alih, anak-anak itu bisa praktik langsung di sekolah. Saya kira itu. Iya, karena praktik langsung memang lebih bisa meningkatkan pemahaman siswa mengenai bagaimana teori itu dapat diterapkan secara langsung di sekolah. Betul. Dan untuk membuat sebuah produk yang dihasilkan oleh sebagai karya-karya siswa di sekolah dan sebagai penambahan relasi juga ya di sekolah mengenai bagaimana teman-teman bergaul, bagaimana murid-murid semua bisa melaksanakan tugasnya sebagai siswa. Nah, ada yang unik nih Pak, apa sih suka dukanya itu menjadi guru? Mengenai suka dan duka tentang guru itu dari hati ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu kalau tidak tertarik dari hati sendiri itu sulit. Sulitnya di mana? Karena tidak ada semangat untuk mengajar. Satu. Tapi kalau dari panggilan hati bahwa guru itu memang ada istilah menyatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi itu merupakan amal jariah bagi kami yang betul-betul menjadi guru yang profesional. Karena bagaimanapun juga tuntutan pendidikan ini sebenarnya bukan cuma guru yang mengalami, seluruh umat manusia saya pikir seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini tentang suka dan dukanya, kalau untuk pribadi, saya sangat suka dengan pekerjaan guru ini. Nah, dukanya itu tadi, bagaimana mencari solusi agar anak-anak di
yang kita sampaikan pelajaran ini mereka dapat menelaah dengan baik. Itulah tujuan daripada guru, agar duka secara materi yang kita sampaikan dapat mereka terima dengan baik. Itu tujuan utamanya bagi saya. Nah, bisa dijelaskan nih Pak ya, apabila nih ada murid yang telat mengumpulkan tugas lantaran kendala jaringan itu solusinya bagaimana? Baik, kalau disampaikan murid atau siswa sudah diberikan tugas lalu mereka tidak mengumpulkan, itu kan termasuk keterlambatan. Satu, bahkan ada siswa sama sekali tidak mengumpulkan. Nah, jadi solusi untuk memberikan nilai mereka itu tentu dihubungi secara daring atau lewat telepon langsung pada orang tuanya. Ada anak kita Bu, Pak, begitu, jadi dia belum mengumpulkan tugasnya, saya beri waktu kurang lebih 2 minggu supaya dia kumpulkan tugasnya. Sampai 2 minggu atau jatuh tempo 1 minggu atau 2 minggu mereka juga belum dia kirim tugasnya, tentu hal ini guru berupaya supaya untuk memanggil langsung ke sekolah satu persatu yang belum mengumpulkan tugas. Tentu di sekolah kalau memang ada waktu anak itu datang ke sekolah sempat hadir misalnya, itu kita berikan tugas khusus di sekolah, langsung diadakan interview atau wawancara. Nah, sehingga tugas dia lakukan itu dianggap tuntas. Berarti memang kalau awalnya tugasnya tertulis, tapi karena siswa itu terlambat mengumpulkan atau memang belum mengerjakannya, maka sanksinya itu nanti muridnya dipanggil ke sekolah, lalu janjian lah, kita berjanji ya, apakah kita ketemu di mana, nah itu lalu kita adakan wawancara supaya mereka apakah dia bersedia kita ketemu di mana, begitu. Jadi upayanya seperti itu. Jadi kalau tidak sama sekali, itu lain cerita, bisa-bisa mereka tidak mendapatkan nilai atau skor. Baik, berarti memang peran guru ini sangat tinggi ya di masa pandemi ini untuk mendidik siswa, di mana bentuk perhatiannya itu bahwa kalau memang siswa masih kurang paham mengenai materi yang dijelaskan, bisa bertanya langsung, bisa ketemu langsung, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Dengan menggunakan masker, menyemprot tangan pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, saat pembelajaran daring ini kan Bapak tadi menggunakan via Google Meet ya. Pertanyaan saya, apakah ada nggak Pak saat pembelajaran berlangsung itu ada siswa yang mematikan kameranya, itu tanggapan Bapak bagaimana? Betul. Di antara mereka yang mengikuti itu tentang Google Meet tadi, daring Meet itu, biasa mereka itu kadang mereka on-off mematikan HP-nya. Itu mungkin merasa bosan mengikuti pelajaran seperti ini. Namun demikian, bagi mereka yang sudah menyatakan, yang sudah melakukan seperti itu, tentu guru masih ada jalan lain lagi agar mereka tetap mengikuti pelajaran sebagaimana yang kita sampaikan tadi, agar mereka ini jangan meninggalkan tugas untuk belajar. Ya, kita panggil secara khusus. Kalau begitu, mengapa? Apa maksudnya sehingga pada saat proses kamu mematikan HP-mu, apakah tidak sedang ada pelajaran ini? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau memang tidak senang seperti ini, maka Andalah yang merugi, bukan guru ya. Seperti itu. Kira-kira ada hambatan yang lain yang mereka alami itu, sekiranya hal ini barangkali ya perlu dipikirkan bersama antara guru dengan orang tua siswa. Mengapa seperti itu? Berarti karakternya mereka ini betul-betul kurang
kurang mau atau kurang mengikuti pelajaran daring ini tidak senanglah begitu. Saya kira begitu intinya. Nah, untuk proses pembelajaran tadi dengan beberapa kendala itu harus tetap dilakukan ya Pak, dengan berbagai metode untuk memang menunjang proses pembelajaran ini selama pandemi. Bahwa memang bahwa memang sebagai peran guru itu penting sekali di tengah Betul. pandemi ini, karena kalau bukan guru yang mengajar ya siapa lagi kan. Nah, jadi pertanyaan saya yang terakhir tuh, kan di sisi lain kan kebanyakan hambatan. Nah, manfaat apa saja sih Pak yang didapat selama proses pembelajaran daring ini berlangsung? Persoalan manfaat atau kegunaan, ya fungsi ya, itu sangat-sangat terharu bagi guru masih mengingat siswanya. Demikian pula sebaliknya, siswa juga masih mengingat gurunya. Ini rasa terharu itu kayaknya memang masih hubungan erat kita antara siswa dan guru. Karena bagaimanapun juga kita ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan begitu, karena merupakan satu kebutuhan yang utuh. Nah, sehingga dalam hal ini antara pihak satu dan yang lain itu sangat memerlukan kepentingan bersama. Saya kira itu intinya. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Haji Marzuki, SPD selaku guru teknik pengelasan dari SMK Negeri 10 Makassar. Baik, sama-sama. Nah, terima kasih juga dari saya, Nurrofifa Marzuki. Semoga hal-hal tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.